Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Pajak Gasan Banua. Banua siapa? Banua kita. Kita siapa? Kita Indonesia. Dan saat ini channel Pajak Gasan Banua membuat sebuah tutorial mengenai cara lapor SPT tahunan pajak pribadi. Nah, jadi kenapa saya bikin ini lagi? Sebab udah lama sekali tidak membuat yang SPT tahunan pajak pribadi. Nah, dan untuk saat ini channel Pajak Gasan Banua sedang bikin sebuah konten mengenai cara lapor SPT tahunan pajak pribadi untuk dokter. Sebab di Indonesia khususnya sangat banyak tenaga medis, khususnya dokter ya, baik dokter yang baru, dokter muda, atau dokter yang sudah senior. Nah, jadi bagaimana cara lapornya, atau ada yang mau tahu bagaimana penghasilan dokter itu? Nah, makanya kita langsung ke tutorial. Sama seperti biasa, yang pertama kita masuk dulu ke situs DJP Online. Kemudian kita masukin NPWP, terus password dan kode keamanan, kemudian kita pilih login. Setelah login, kita pilih lapor, kemudian kita pilih EPOM, dan kita pilih buat SPT. Apakah Anda memiliki pekerjaan bebas? Kita pilih ya, kemudian kita buat SPT-nya untuk tahun yang sekarang itu tahun 2019. Sebab kenapa admin memilih EPOM? Sebab dokter-dokter sekarang kan sangat banyak yang melakukan praktek atau pekerjaan bebas. Nah, untuk pengisiannya itu hampir sama dengan laporan SPT tahun pajak pribadi yang telah admin bikin waktu video awal. Nah, namun di sini ada beberapa yang sedikit berbeda. Nah, untuk awal-awalnya seperti pada umumnya kita diminta mengisi daftar harta. Nah, jadi daftar harta apa-apa aja yang termasuk, baik itu atas nama kita atau atas nama orang lain, pokoknya yang harta yang telah kita miliki selama memiliki pekerjaan tersebut. Kemudian kalau misalkan nantinya ada berupa seperti tabungan, nah maka tabungan itu kita masukin saldo pada akhir tahun, khususnya akhir tahun 2019 per 31 Desember. Kalau misalkan ada yang sudah dijual atau misalkan ada ditambah, maka bisa kita pilih tanda plus, atau kalau misalkan kita jual atau sudah ganti, kita pilih tanda minus. Setelah melakukan pengisian harta, kita memilih juga langkah berikutnya, itu pengisian utang. Ini kalau kita ada punya utang. Namun untuk kan penghasilan dokter itu sangat banyak. Nah, sangat banyak itu mungkin ada beberapa yang ada punya utang, atau misalkan ada yang nggak punya utang, tergantung. Nah, maka kita akan isi dulu untuk utang-utangnya itu. Yang pertama, utangnya itu di mana, kemudian tahun berapa, dan seperti biasa sisa utangnya atau nominal awal mereka punya utang. Terus langkah berikutnya itu kita ada mengisi tanggungan. Nah, yang ini adalah tanggungan yang telah ditanggung oleh si dokternya tadi. Misalkan dokternya tadi memiliki tanggungan anak, ada beberapa orang anak yang bersangkutan, kemudian misalkan ada tanggungan lain, nah diisi. Pokoknya untuk PNS maksimal tanggungannya itu 2, istri 1 atau suami 1, kemudian anak 2. Nah, kalaunya sudah kita ada pengisian, kalau misalkan ada lagi, ini untuk PNS kan maksimal 2 yang ditanggung oleh pemerintah. Pokoknya opsinya tergantung yang bersangkutan memasukin. Nah, dan untuk tanggungan anak yang secara umum untuk usahawan itu kan maksimal 3. Jadi kalau ada punya anak 7 atau lebih, nah kita tetap masukin maksimal tadi 3. Setelah pengisian selesai, kita lanjut ke halaman berikutnya. Di bagian halaman berikutnya ini kita masukin penghasilan yang didapat oleh pemberi kerja kita
yang bersifat final. Nah, jadi ini yang bersifat final ya. Nah, bersifat final itu seperti apa? Nah, misalkan bersifat final itu ya jelas honor, insentif untuk si PNS tadi, khususnya yang PNS dokter. Kalau misalkan sudah untuk penghasilan final, namun penghasilan final itu tidak hanya yang seperti yang admin contohkan atau sebutkan tadi, penghasilan final itu sangat banyak. Nah, untuk saat ini, dari data yang telah saya punya atau admin punya, ini kita masukin dulu berapa penghasilannya. Nah, jadi dokternya ini bekerja di sebuah bisa rumah sakit atau puskesmas yang tergantung memberi honornya tadi. Nah, kita tuliskan dulu ya. Dan jumlah yang didapat oleh dokternya tadi, total kalkulasi selama 1 tahun itu mendapatkan penghasilan finalnya berapa dan pajaknya itu berapa, itu tergantung dari bukti potongnya ya. Jadi ingatkan, sebelum lapor itu kita minta dulu bukti potong dari pemberi kerja kita, dari semuanya yang telah memberikan pekerjaan kepada kita. Nah, dan untuk memasukin penghasilan finalnya tadi itu di mana? Itu masukinnya di poin bagian 6, itu ada tertulis honor APBN atau APBD. Jika ada penghasilan final yang lainnya, maka bisa kita scroll ke bawah. Namun jika misalkan tidak ada lagi, kita lanjut ke halaman berikutnya. Di halaman berikutnya ini, itu ada tertulis potongan-potongan pajak. Nah, jadi ini adalah kita nulisnya itu daftar pemotongan atau identitas yang memotong pajak kita tadi. Nah, ini biasanya kan kata admin tadi ada bukti potong yang harus diminta sebelum kegiatan. Nah, maka yang disinilah kita mengisikan bukti potongnya. Nah, yang dari data yang telah saya atau admin punya, itu yang pertama mereka ada punya bukti potong dari Dinas Kesehatan, kemudian ada dari pemberi kerja yang kedua selain Dinas Kesehatan atau yang saya sebutkan puskesmas tadi. Ini mereka ada dapat potongan pajak juga dari praktek BPJS. Nah, jadi kita masukin yang pemberi kerja dari BPJS tadi dapatnya berapa. Kita masukin semua. Misalkan potongan pajak itu setiap bulan, maka kita masukin full dari bulan Januari sampai bulan Desember. Kita isi dulu. Untuk memudahkan pengisian, itu kita bisa menggunakan sistem copy dan paste. Nah, jadi seperti yang dicontohkan channel Pajak Gasan Banua ini, kita kopas-kopas saja yang bisa kita kopas. Dan kalau misalkan nggak bisa kita kopas, kita ketik. Setelah semuanya terisi dari bukti potong yang telah kita miliki, maka kita akan lanjut ke halaman berikutnya. Jumlah bukti potong ini nanti akan otomatis muncul ke lampiran induk. Nah, lampiran induk ya. Pada halaman berikutnya itu adalah ada beberapa yang poin diisi, itu ada bagian B, C, dan D. Nah, untuk bagian B itu adalah penghasilan neto dalam negeri atau pekerjaan bebas yang menggunakan norma perhitungan. Nah, kita ini dokter biasanya menggunakan norma perhitungan. Nah, kemudian untuk bagian C itu penghasilan neto oleh pemberi kerja. Dan untuk bagian D, penghasilan neto dalam negeri yang lainnya.
Nah, ini tidak termasuk penghasilan yang bersifat final. Nah, untuk yang kita isi dulu. Nah, ini yang pertama kita isi yang bagian B. Nah, yang menggunakan perhitungan norma. Jadi, norma dokter itu adalah penghasilan yang dikenakan pajak itu cuma yang 50%-nya. Misalkan, penghasilan dokter tersebut dari pekerjaan bebas itu misalkan selama 1 tahun 298 juta sekian dikalikan 50%, otomatis penghasilan yang dikenakan pajak itu cuma yang 50%-nya. Berarti yang dikenakan pajak itu cuma 148 juta sekian. Dan kalau untuk bagian berikutnya kita masukin lagi dari identitas pemberi kerja. Nah, untuk pemberi kerja ini misalkan kita tadi kan ada diberi kerjanya oleh Dinas Kesehatan yang ada bukti potongnya tadi. Nah, itu kita isi dulu. Nah, dengan nama pemberi kerja. Nah, kemudian NPWP-nya. Nah, NPWP pemberi kerja atau nama pemberi kerja. Penghasilan brutonya itu yang kotor. Kemudian biaya atau pengurangan pajaknya nanti akan otomatis muncul penghasilan netonya. Kalau ada yang bagian D, silahkan diisi. Kalau misalkan memang nggak ada, kita akan lanjut ke bagian selanjutnya. Untuk bagian selanjutnya itu adalah bagian mendekati akhir. Nah, atau bisa kita bilang juga bagian akhirnya, yaitu formulir induk. Nah, di formulir induk ini yang akan kita isi mengenai, nah itu adalah nomor HP yang bisa dihubungi. Kemudian PTKP atau penghasilan tidak kena pajak bagi orang yang tadi. Kan kata saya tadi PNS itu maksimal tanggungannya 2, otomatis kita ketikkan angka 2. Dan dari penghasilan 148 juta sekian, itu penghasilan dari pekerjaan bebas yang dikalikan norma tadi yang 50%, kita tambah dengan penghasilan dari pemberi kerja. Itu yang netonya atau bersihnya. Setelah itu, dari nilai yang didapat, itu nanti dikurangkan penghasilan tidak kena pajak atau PTKP-nya yang selama 1 tahun, nanti akan menghasilkan jumlah 152 juta sekian. Nah, dan untuk selanjutnya itu, maka akan otomatis pajaknya berapa? Nah, untuk yang di bagian sini itu otomatis pajak, di bagian bawahnya lagi itu ada nilai dari beberapa bukti potong yang telah kita dapat, baik dari pemberi kerja kita yang lainnya atau yang dari pekerjaan bebas yang kita miliki yang sudah dipotong pajaknya. Nanti itu akan mengurangi dari pajak yang akan kita bayarkan. Nah, jadi seharusnya kita bayarnya 17 juta sekian, dikurangkan bukti potong yang telah kita miliki, kita cuma akan membayar pajaknya itu 458.000. Nah, itu tambahan lagi dari penghasilan kita setelah dipotong-potong pajak. Setelah itu, kita isikan tanggal-tanggal hari kita laporan atau hari pembayarannya. Kalau sudah, kita pilih bagian submit. Submit itu untuk mengirim. Kalau sudah, kita bayar pajaknya. Nah, jadi untuk pembayaran pajaknya itu bagaimana? Yuk kita ke langkah berikutnya. Untuk pembayaran pajak tahunan. Nah, kita untuk bikin billingnya itu bisa bikin billing sendiri, yaitu dengan menggunakan situs yang sama dengan menggunakan DJP online. Nah, kita pilih menu bayar. Nah, tadi kan menu lapor, kita pilih kemudian menu bayar untuk membuat billing. Setelah klik menu bayar, nanti akan muncul e-billing. Kita klik e-billingnya dulu, dan kita masukin jenis pajak. Nah, 41125, penghasilan PPh pasal 25 tuh. Nah, kemudian kode jenis setorannya 200, tahun pajaknya, kemudian kita lihatkan dulu berapa yang akan dibayar pajaknya, dan akan kita ketikin nilai yang akan dibayar. Setelah itu, kita buat kode billing. Setelah buat kode billingnya, maka kita akan muncul kode keamanan, kita simpan, dan kita cetak. Nah, setelah kode billingnya selesai dibuat, maka kita akan menuju tempat pembayaran pajak yang bisa kita akses. Misalkan bisa menggunakan ATM, bisa menggunakan mesin edisi, bisa menggunakan jasa dari bank atau pos. Nah, kalau sudah dibayar pajaknya, maka akan muncul struk.
Nah, struk pajaknya tadi wajib kita scan untuk diupload di bagian submit. Nah, untuk NTPN-nya maka kita akan ketikin sesuai dengan bukti yang telah kita bayarkan pajaknya tadi. Setelah diketikin, nah untuk kode ya untuk diunggah tadi kita cari dulu yang telah kita scan. Setelah kita masukin, untuk kode keamanan itu sudah langsung masuk ke email, tinggal langkah terakhir itu kita submit. Nah, yang di scan itu bisa cukup bukti pembayaran pajak aja, yang dari pos atau bank atau ATM atau mesin edisi lainnya. Setelah kita klik submit, maka SPT-nya berhasil dibuat. Nah, bagaimana untuk tutorialnya saat ini? Bisa kalian atau kawan pajak bikin sendiri sesuai dengan pekerjaan masing-masing. Jadi ada beberapa pekerjaan yang menggunakan norma pajak. Nah, norma pajak itu berbeda-beda perhitungannya. Jadi bisa kalian atau kawan pajak cari, searching atau tanyakan ke kantor pajak mengenai beberapa atau norma-norma pajak terbarunya. Nah, sekian dulu tutorial dari channel Pajak Gasan Banua. Seperti biasa, tanda terimanya masuk ke alamat email kawan pajak masing-masing. Jika kawan pajak suka mengenai video ini, jangan lupa like, komen jika ada pertanyaan, dan silahkan share ke semua kawan pajak yang lainnya. Dan jangan lupa juga subscribe channel Pajak Gasan Banua. Kita akan menuju 10.000 subscriber insya Allah. Nah, dan untuk kawan pajak yang mau request beberapa tutorial yang mungkin admin channel Pajak Gasan Banua bisa buatkan, insya Allah nanti kita akan lihat apa aja requestan kawan pajak. Kalau ada yang banyak, requestnya yang sama, mungkin akan kita buatkan. Yang jelas, oke. Nah, sekian dulu dari video-video dari channel Pajak Gasan Banua. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.